Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika. Hari ini Ananda semua kalian akan belajar tentang garis-garis sejajar dan berpotongan pada bidang koordinat kartesius. Apa saja itu pengertiannya, atau apa itu garis yang sejajar berpotongan? Oke. Pelajaran hari ini melanjutkan dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan bidang koordinat kartesius, menunjukkan posisi titik, melukis garis, melukis ruas garis, kemudian juga memahami posisi titik pada kuadran dalam bidang kartesius, kemudian melukis bidang atau bangun datar pada koordinat kartesius. Hari ini kita akan coba mempelajari garis-garis sejajar, berimpit, dan perpotongan pada bidang koordinat kartesius. Langsung saja Anda semua, kita bahas satu persatu. Di bawahnya ini Bapak sudah membuat sebuah contoh. Oke, di sini ada seperti ini, ya, garisnya. Nah, di gambar ini ini ada terlihat, ya, F ini adalah garis. Kenapa ini garis? Karena garis itu sebagaimana di pengertian yang pada pertemuan sebelumnya kita bahas, garis itu tidak ada batasan. Ini masih panjang ke sana ke kanan dan masih panjang ke kiri. Ini tak terbatas, ya, tak berujung. Nah, kemudian yang G ini ruas garis. Jadi untuk yang pertama ini kita sebut garis F, ya. Simbolnya untuk garis itu adalah huruf kecil. Di sini juga ruas garis G. Nah, kalau untuk ruas garis kita bisa menotasikan dengan dua cara. Bisa dengan garis ruas garis G, bisa juga kita sebut dengan ruas garis CD atau ruas garis DC. Tapi biasanya yang kita gunakan berdasarkan dengan urutan abjad. Jadi ruas garis CD. Nah, sekarang kita akan coba mendeskripsikan posisi dari garis F terlebih dahulu, ya. Nah, untuk garis F, Anda semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, untuk garis F, nah, ini garis F. Garis F itu sejajar dengan sumbu X. Nah, mana sumbu X? Sumbu X itu ini. Nah, ini sejajar. Nah, sejajar itu maksudnya miringnya sama. Oke, miringannya sama. Ini sejajar. Garis F berpotongan dengan sumbu Y. Mana sumbu Y? Sumbu Y itu yang ini, yang vertikal. Oke. Berpotongan dia, memotong. Nah, ini perpotongan, titik potongnya, ya. Jadi garis F berpotongan dengan sumbu Y pada titik koordinat 0,2. 0,2 ada di sini. Oke. Nah, kemudian apalagi? Garis F melalui titik A. Nah, ini titik A nih. Kenapa melalui? Karena titik A-nya ada pada garis. Ini melalui titik A minus 2,2 dan titik B 3,2. Inilah yang bisa kita deskripsikan tentang garis F pada gambar yang disajikan di contoh ini. Sekarang kita coba mendeskripsikan tentang ruas garis G atau ruas garis CD. Ya. Untuk ruas garis CD, ruas garis CD sejajar dengan sumbu Y. Sejajar dengan sumbu Y. Oke. Kemiringannya sama dengan sumbu Y, ya. Ini sejajar. Kemudian ruas garis CD berpotongan dengan sumbu X. Nah, ini ada perpotongan di sini dengan sumbu X. Ruas garis CD berpotongan dengan sumbu X di titik koordinat 2,0. 2,0 di sini, ya. Kemudian ruas garis CD melalui titik C dan titik D. Nah, C-nya itu ada di 2,1, kemudian D-nya ada di 2,-3. Nah, ini kurang lengkap di sini. Jadi Bapak lengkapi. Jadi ruas garis CD itu melalui titik C di 2,1 dan D di 2,-3 gitu. Nah,
Titik C dan titik D ini juga merupakan ujung dari ruas garis G atau ruas garis CD. Jadi kalau dalam bahasa Inggris garis itu disebutnya line, ya line. Kalau ruas garis disebutnya dengan segmen. Jadi seperti itu Anda semua. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika Anda semua kurang paham dengan apa yang Bapak sampaikan, silakan diulang videonya. Kemudian Anda diminta nanti untuk mengerjakan soal latihan. Jadi seperti itu, silahkan dipelajari, dan jika ada yang dirasa kurang paham, silahkan berikan pertanyaannya di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.